Tapi ketika dia tidur lagi, tiba-tiba suara itu terdengar lagi, dan kali ini ya cukup cukup jelas banget ya, suaranya jelas banget. Ketika Mbak Ratna buka pintu lagi, ternyata nggak hanya penari-penari yang goib tadi datang ya, tapi sepupu dari Mbak Ratna ini itu juga ikut-ikutan menari dengan posisi mata ini tertutup, kayak tidur tapi mengigau gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gilang Galunggung. Tentunya kita masih dalam acara catatan si Gilang. Dan video kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang terjadi di daerah Jawa Tengah, di sebuah desa pedalaman sekali. Tapi sebelum lanjut, buat teman-teman di rumah, terima kasih banyak yang udah tonton video ini. Dan yang belum subscribe, jangan lupa like, subscribe, and komen. Penasaran seperti apa kisah dari narasumber kita ini? Langsung saja, berikut kisahnya. Oke teman-teman, jadi kisah ini saya dapatkan dari salah satu narasumber kita yang bernama Mbak Ratna. Jadi Mbak Ratna ini mempunyai seorang sepupu ya, sepupu yang memang sudah lama tinggal di Jakarta. Dari zaman dia ngekos bareng ya, nyari kerjaan bareng, merantau. Sampai saat ini Mbak Ratna ini sudah menikah, dan sepupunya ini tuh belum menikah ya. Seorang perempuan tapi belum menikah, dan Mbak Ratna sudah dikaruniai seorang anak laki-laki yang saat ini sudah berumur 5 tahun. Jadi kejadian ini tuh belum lama banget ya, beberapa bulan yang lalu. Jadi Mbak Ratna ini mendapatkan sebuah kabar bahwa orang tua dari sepupunya ini itu meninggal dunia, dan memang sepupunya ini adalah anak tunggal ya, anak tunggal dari tantenya ini. Dan jarak dari Jakarta ke tempat dimana saudara sepupunya ini tinggal itu memang sangat jauh banget, karena kebetulan ada di daerah Jawa Tengah, dan itu kurang lebih 18 jam untuk sampai ke perkampungan yang memang di mana sepupunya ini tinggal ya. Jadi di saat itu Mbak Ratna memang dulu sebenarnya tinggal nggak jauh dari rumah sepupunya ini yang di Jawa Tengah ini ya, yang di pedalaman ini. Karena memang orang tua dan juga Mbak Ratnanya udah singgah ke Jakarta semua ya, pindah ke Jakarta semua. Jadi ya di situ udah dijual rumahnya. Jadi pada saat dia mengantarkan sepupunya ini untuk melihat jenazah dari orang tuanya ini, jadi orang tuanya ini sebenarnya ayahnya itu udah meninggal lama ya, dan ini sisa ibunya. Jadi ibunya ini meninggal, dan memang nggak ada saudara sama sekali di sana ya, hanya saudara apa ya, boleh dibilang itu yang merawat ibu dari sepupunya Mbak Ratna ini ya, atau tantenya Mbak Ratna ini. Jadi dia sudah bertahun-tahun merawat tantenya dari Mbak Ratna ini, atau bulenya ya, bulenya Mbak Ratna ini. Dan ketika mereka sampai di rumah dari jenazah ini, di situ tampak sepi banget ya, sepi banget, dan ya nggak ada ramai orang untuk melayat atau mendoakan jenazah dari ibu sepupunya ini atau bulenya Mbak Ratna ini. Karena memang jarak antar tetangga ini memang jauh-jauh ya, jauh-jauh, dan hanya ada beberapa bapak-bapak aja ya yang ingin menyolatkan jenazah dari bulenya Mbak Ratna ini. Jadi
Kalau di sana itu ya sambil sambil menunggu saudara-saudara yang lain datang ya. Jadi jenazah dari Bule Nyembar Ratna itu tuh diinapkan selama semalam ya. Jadi dikuburnya itu besok paginya baru dikuburkan. Nah, ketika mereka sampai di rumah jenazah ini, jadi mereka ini datang langsung mendoakan ya, membacakan surat Yasin, dan sepupu dari Mbak Ratna ini ya terisak tangis lah melihat jenazah ibunya ini yang nggak ada yang mendoakan di sekeliling jenazahnya ini. Dan dia bertanya-tanya, ini orang pada kemana gitu, kok bisa sampai nggak ada yang datang ke rumahnya. Dan kita juga, Mbak Ratna juga nggak tahu ya ada sesuatu apa nih yang terjadi dengan jenazah ini. Tapi di situ ketika sudah larut malam ya, mereka semuanya tidur, dan Mbak Ratna dengan keluarganya tidur di kamar paling depan ya, kamar tamu. Dan sepupu dari Mbak Ratna ini itu dia memang tidur di kamar bekas jenazah. Jadi ya sepupunya Mbak Ratna ini tidur di kamar ibunya ini ya, yang sudah meninggal ini. Karena dia juga mungkin kangen ya dengan ibunya, dia tidur di kamar ibunya. Dan ketika pukul 12 tiba, jadi semua sudah pada tidur ya, semuanya udah pada tidur. Mbak Ratna ini mendengar ada suara-suara orang menari ya, suara-suara gamelan dan juga orang lagi menari, tapi nggak tahu dari mana. Dan jaraknya itu memang terdengar jelas banget dari kamar Mbak Ratna ini. Ketika Mbak Ratna buka pintu, ternyata di depan jenazah bulenya Mbak Ratna ini itu ada beberapa wanita sedang menari di sekeliling jenazahnya bule Mbak Ratna ini ya, atau ibu dari sepupunya Mbak Ratna ini. Langsung kaget, dia tutup pintu di situ. Dia sempat membangunkan suaminya ini ya untuk bangun melihat yang terjadi di depan sana, di luar sana. Tapi suaminya ini ya nggak mau ya, udahlah, mimpi doang kali. Padahal ya itu nggak mimpi, memang benar-benar terjadi teman-teman. Dan ketika dia buka pintu lagi, dan itu ya udah nggak ada siapa-siapa di depan situ, di depan jenazahnya ini nggak ada siapa-siapa. Jadi yang dilihat sama Mbak Ratna ini itu tiba-tiba menghilang teman-teman, nggak tahu kemana ya. Mungkin itu cuma firasat Mbak Ratna aja nih, mungkin ya. Tapi ketika dia tidur lagi, tiba-tiba suara itu terdengar lagi. Dan kali ini ya cukup jelas banget ya, suaranya jelas banget. Ketika Mbak Ratna buka pintu lagi, ternyata nggak hanya penari-penari yang goib tadi datang ya, tapi sepupu dari Mbak Ratna ini itu juga ikut-ikutan menari dengan posisi mata ini tertutup, kayak tidur tapi mengigau gitu ya. Tidur tapi dia bisa gerak kemana-mana gitu. Dia menari di depan jenazah ibunya, dan tiba-tiba Mbak Ratna langsung buka pintu untuk membangunkan si sepupunya nih, biar sadar. Tiba-tiba sepupunya bangun dan langsung jatuh pingsan teman-teman. Dan salah satu penari yang ada di depan jenazahnya bule dari Mbak Ratna ini, itu dia bilang, jangan ganggu keluarga kami. Lalu Mbak Ratna bilang, kalian siapa? Mereka punya aku, mereka milik aku. Tolong kamu pergi dari sini. Itu yang didengar sama salah satu penari itu ya. Dan tiba-tiba Mbak Ratna pun pingsan berdua sama sepupunya ini di depan jenazah dari bulenya Mbak Ratna ini. Tiba-tiba suaminya terbangun, dia melihat keluar, ya memang udah nggak ada siapa-siapa, cuman istri dan juga sepupu dari
Mbak Ratna ini yang jatuh pingsan di depan jenazah ibunya dari sepupu Mbak Ratna ini. Ketika dibangunkan, mereka berdua sadar ya, tiba-tiba ya udah langsung kayak orang ketakutan gitu ya. Kita harus pulang mas, kita harus pulang mas. Dan sepupunya Mbak Ratna bilang, jangan tinggalin aku sendiri di sini, jangan tinggalin aku sendiri, aku takut gitu. Tapi ya keesokan harinya, setelah pagi harinya ya, dan Mbak Ratna beserta suami juga sudah bangun siap-siap untuk memandikan jenazah ini ya. Tiba-tiba sepupu dari Mbak Ratna ini itu nggak ada, menghilang. Pas dicek ke kamar ibunya ini ya nggak ada sama sekali. Jadi semua perlengkapan dari sepupunya Mbak Ratna itu tuh masih lengkap ya, di kamar itu masih lengkap, masih utuh. Tapi tiba-tiba itu nggak ada sama sekali, menghilang. Jadi ya udah, jadi dipercepat proses pemakaman ini ya. Setelah dipercepat pemakaman ini, langsung Mbak Ratna ini minta pulang sama suaminya, tapi jangan, suami ini menahan ya, suami menahan, kita jangan pulang dulu sebelum yang sepupunya Mbak Ratna ini ketemu. Pokoknya harus ketemu dulu. Jadi itu Mbak Ratna ini disuruh diem-diem ya, diem-diem di rumah itu sama anaknya yang masih kecil ya. Jadi disuruh standby di situ. Suami dari Mbak Ratna ini itu dia naik motor cari bantuan, takutnya sepupu dari Mbak Ratna ini pergi ke kota nih atau pergi kemana gitu ya. Tapi masalahnya dia nggak bawa barang-barang, jadi dia nyari naik motor ya sampai sore hari. Tapi suami dari Mbak Ratna ini tuh udah muter-muter di tempat yang sama, kayak orang kesasar gitu. Jadi dia udah muter sejauh itu ya, ketemunya di situ lagi titiknya. Jadi kayak dipersulit gitu, kayak dipersulit. Setelah itu ya ini kayak ada sesuatu yang janggal ya. Jadi tiba-tiba suami dari Mbak Ratna ini bertemu dengan salah satu seorang ustadz di perkampungan itu. Dia nanya, kamu kenapa kayak orang takutan? Saya udah dari siang sampai sore Ustadz, tapi saya balik lagi ke titik ini, kayak ada yang ngelarang saya buat pergi jauh gitu. Setelah itu Ustadz ini ikut dibonceng sama suami dari Mbak Ratna ini ya ke rumah dari saudaranya ini. Ketika dia sampai di rumah itu sama Pak Ustadz ini ya, dan di situ Pak Ustadz ini bilang, ada yang nggak suka dengan kamu dan juga istri kamu. Dan di sana ada seorang wanita yang memang ditahan sama makhluk gaib itu. Jadi yang ditahan itu adalah sepupu dari Mbak Ratna ini, teman-teman. Setelah itu Pak Ustadz itu ya baca-baca doa ya, tapi itu juga nggak mau dilepas karena jenazah dari atau almarhumah dari bulenya Mbak Ratna itu mengikat perjanjian dengan seorang iblis, teman-teman. Jadi sebagai tumbalnya itu, karena keturunannya itu adalah sepupu dari Mbak Ratna ini, jadi mereka menahan sepupu dari Mbak Ratna ini nggak boleh keluar dari alamnya. Jadi setelah itu dia pulang ya. Jadi rumah itu ya sekarang sudah terbengkalai rumahnya karena nggak ada keluarganya lagi yang mengurus ya. Jadi Mbak Ratna dan suami ini pulang dan diantar dengan Pak Ustadz ini ya, biar dia selamat sampai di kota atau minimal keluarlah dari lingkungan perkampungan itu ya. Jadi itulah teman-teman kisah dari Mbak Ratna dan juga sepupu dari Mbak Ratna ini. Jadi buat teman-teman yang mau kirim-kirim cerita bisa banget langsung aja email ke Gilang Galunggung yang ada di bawah sini. Dan tetap terus pantengin video-video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.